Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda soleha semuanya pagi ini? Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah juga atas perkenan izin Allah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Bunda-bunda pasti masih ingat dengan saya ya. Ya, yang karena seingat saya itu dulu seminggu sebelum Ramadan saya diundang oleh Bunda Nining untuk hadir di majelis taklim. Dan skenario Allah tuh luar biasa gitu ya. Ini juga kayaknya seminggu sebelum Ramadan, betul nggak? Tiba-tiba Bunda Nining juga minta saya untuk ngisi, alhamdulillah waktunya juga pas ada gitu ya. Memang kayaknya sudah diplot memang kalau menjelang Ramadan saya harus kesini kali ya. Ya, sebenarnya suatu kehormatan buat saya pribadi gitu ya, bisa silaturahmi ke MT Azizah yang luar biasa ya. Mungkin ini kali ketiga saya hadir di sini karena ini juga menjelang Ramadan. Pastinya saya memberikan materi yang kaitannya dengan bulan Ramadan gitu ya. Saya rasa bunda-bunda semua juga sudah mempersiapkan ya. Mudah-mudahan ya Allah izinkan kita bertemu di bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kali ini saya langsung aja karena semua sudah dibuka oleh bunda dari pengurus ya. Saya langsung ke materi inti aja ya bun ya. Hari ini saya akan membawakan materi pintu pembuka rezeki di bulan Ramadan. Pasti Bunda Tuti kalau ngisi materi pasti ada tulisan rezekinya. Kalau Bunda itu mengamati pasti kenapa selalu ada rezekinya gitu ya. Karena saya perkenalkan, saya ini adalah seorang trainer dari Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah. Ada yang pernah ikut Bunda materinya Ustadz Nasrullah? Tiap minggu ya. Kemudian di Telegram juga ada, di YouTube ada, kemudian di mana ya? Di mana-mana ada kayaknya ya. Di IG ada. Kemudian kalau secara offline, insya Allah nanti safari Ramadan di Jogja bersama Ustadz Nasrullah itu tanggal 12 Maret gitu ya Bun ya. Jadi memang selalu ada kata rezekinya gitu ya. Semoga bunda-bunda di sini tidak bosan ya Bun ya. Dan saya yakin orang-orang penuntut ilmu seperti Bunda ini Masya Allah gitu ya, apapun materinya pasti tidak akan membosankan ya. Dan saya meyakini bahwa siapapun yang memberikan materi di majelis taklim ini, silahkan dilihat materinya aja ya Bun ya. Mungkin tidak perlu lihat orangnya mungkin nggak terlalu penting ya, yang penting materinya gitu ya Bun ya. Sepakat seperti itu. Siapapun mereka pasti itu sudah atas izin Allah untuk hadir silaturahmi ke sini ya. Oke baik, saya mereview sedikit Bunda. Bulan Ramadan ini insya Allah tahun ini kalau nggak ada perubahan itu tanggal 1 Maret, betul nggak Bun? Ya, 1 Maret ya. Jadi memang H-7 ya, seminggu sebelum Ramadan. Nah, di Ramadan itu sebenarnya ada 3 esensi besar Bun. 3 esensi besar ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan penuh ampunan ya. Yang pertama adalah bulan penuh ampunan, di mana di bulan Ramadan itu Allah tuh membuka pintu maaf sebesar-besarnya ya bagi hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh ya, yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu adanya hanya di bulan Ramadan ya, membuka pintu lebar-lebar ya. Dan kedua, esensi yang kedua adalah di mana bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan amal kebaikan ya, bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Dan yang ketiga ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Nanti ada istilah namanya malam Lailatul Qadar. Nah itu adanya di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak keistimewaan di bulan Ramadan, tetapi 3 itu esensinya Bunda ya. Mungkin ada bulan penuh keberkahan, bulan penuh syafaat, bulan penuh banyak ya. Tapi esensinya kalau saya rangkum, saya baca dari berbagai materi yang saya dapat, esensinya di situ. Nah kemudian saya akan bahas satu persatu Bunda tentang tadi yang pertama. Pertama tadi apa Bun? Bulan penuh ampunan gitu.
sebenarnya korelasinya apa ya bulan ampunan dengan rezeki, kan mungkin begitu ya Bun ya. Nah, disebutkan ya Bun ya, saya baca ya, korelasi ampunan ya. Biasanya orang minta ampun tuh dengan cara seperti apa Bun kalau orang muslim? Istighfar. Apalagi Bunda? Salat tobat. Apalagi? Ya itu aja yang ditahu biasanya ya Bun ya. Ya, mohon ampun tuh biasanya dengan istighfar dan juga dengan sholat tobat gitu ya. Waktu itu kayaknya sudah saya jadi cara sholat tobat belum? Udah ya? Udah kayaknya. Udah lama banget. Caranya bagaimana sholat tobat gitu. Ya, mungkin udah setahun yang lalu ya. Nah, kemudian korelasinya apa ya? Sholat tobat ini dengan rezeki. Ada yang bawa Al-Quran nggak Bun hari ini? Oh, bisa dibuka di HP juga ya. Bunda bisa lihat di Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Ya, kita akan bahas mengenai kaitannya ampunan dengan rezeki, karena bulan ampunan ada di bulan Ramadan ya. Kita kaitkan apa sih hubungannya dengan rezeki ya. Di situ di ayat 10 Quran surat An-Nuh ayat 10. Di situ artinya adalah mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Udah yang ketemu? Quran surat Nuh ayat 10. Nuh. Apa Bun dengernya Bun? Nur. N-U-H. Quran surat Nuh ayat 10. Yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, jadi kalau misalnya gitu ya, kita punya kesalahan sebesar apapun itu, kemudian melakukan pertaubatan, mohon ampun sama Allah, dan kemudian Allah itu ridho atau mengampuni dosa kita, maka Allah menjanjikan janji yang indah di ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Artinya apa Bun? Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Apa itu artinya tuh? Iya. Hujan diibaratkan rezeki Bunda ya. Setelah Allah tuh ridho mengampuni dosa kita, maka Allah mengirimkan hujan yang sangat lebat. B-nya tuh yang tebal gitu Bun. Lebat gitu, bat gitu ya Bun ya. Jadi B-nya nggak tipis. Setelah Allah ridho akan mengirimkan hujan yang sangat lebat. Kemudian di ayat 12-nya memperbanyak rezeki ya, berupa harta-harta, anak, kebun, dan mengadakan di dalamnya sungai. Bukan hanya memberi ternyata Allah itu kalau udah dosa kita diampuni, bahkan memperbanyak harta-harta kita ya, rezeki kita, anak-anak kita. Anak itu termasuk rezeki kan Bun ya? Ya, jadi mungkin di sini bukan sebatas anak biologis aja, bisa jadi anak perusahaan ya, anak cabang, anak usaha dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada kebun juga diidentikan dengan buah juga sebuah rezeki, dan mengadakan di dalamnya untukmu sungai, di dalamnya ada air yang mengalir, terus yang rezeki yang tidak akan putus. Percaya nggak Bun kira-kira kalau kita dengan bertobat ya, kemudian istighfar, tiba-tiba kemudian rezeki kita jadi banyak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kayaknya kok cuman dengarnya cuman kayak sepertiga aja gitu ya. Bener percaya? Dilihat mukanya coba. Percaya ya. Tapi kayaknya mukanya nggak percaya. Gitu ya. Apa iya sih? Gitu, dengan hanya istighfar aja rezeki kita jadi banyak gitu ya. Nah, di ayat 13 Bunda bisa baca artinya. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Allah aja nggak percaya kalau hambanya itu percaya dengan cara itu. Allah Maha tahu gitu. Pasti ada yang nggak percaya gitu. Ini adalah sebuah sindiran di mana menyindir orang-orang yang masih percaya mendapatkan rezeki itu dengan pakai logika. Apa itu logika?
Orang bekerja dulu, kemudian baru mendapatkan rezeki. Ya, mana mungkin tuh, masa istighfar aja di rumah dapat uang? Masa cuma sholat rumah aja dapat uang? Tapi ini yang apa ya? Yang mengatakan ini Allah lewat Al-Quran, Bunda. Gitu ya. Terus Bunda buktikan nih besok gitu ya. Coba aku mulai besok aku akan di rumah sholat tobat aja sama istighfar aja. Aku nggak usah ngantor, nggak usah bekerja, nggak usah nggak usah berusaha. Ada yang mau nyoba bukti kayak gitu nggak? Berani nggak? Berani nggak, Bun? Berani nggak? Ada yang berani, ada yang enggak, betul nggak? Kalau yang berani itu udah yakin betul. Saya yakin sama Al-Quran nih. Saya besok akan keluar dari pekerjaan. Saya besok akan bilang sama Bu Nining, saya nggak mau jadi pekerja lagi di Mowo ini. Karena saya habis dengar pengajian dari Bunda Tuti, aku suruh bertobat sama istighfar aja dapat rezeki gitu. Kira-kira ada nggak yang begitu ya? Ada? Keren ya Bun ya. Iya. Jadi disinilah kecerdasan kita harus makanya orang tuh harus pintar tuh ya, ini ikut sering datang ke majelis taklim Bunda-bunda ya. Saya bersyukur sekali sekarang ibu-ibu tuh pada rajin ke majelis taklim gitu ya. Dan harapannya saya ya benar-benar belajar, bukan di majelis taklim tuh hanya ikut tren aja, golek konco, selfie habis pengajian nanti jajan di mana atau di mana, nggak sekedar seperti itu. Karena saya dulu pernah di level itu, Bun. Sebenarnya bagus kita ikut pengajian ke majelis A, B, C, B, nggak apa-apa. Cuman niatnya aja diluruskan, nggak masalah, gitu ya. Jangan sampai kita ke majelis taklim itu salah tujuannya. Karena kita niatnya mau belajar apa? Pastinya kalau majelis taklim belajar ilmunya Allah, betul nggak Bun? Dan ilmu Allah itu luas sekali. Bunda boleh belajar ke siapa aja ya, belajar ke majelis taklim mana aja. Saya dengan Bu Nining tuh ketemunya di Majelis Duha Sakinah loh Bun. Saya kenal Bunda Nining tuh di situ. Gitu. Kemudian waktu itu saya ngasih pengajian di Majelis Duha Sakinah. Saya waktu itu bilang sama pengurusnya, izin boleh nggak saya ngasih sedekah ilmu gitu buat ibu-ibu di sini. Kayaknya kok selama ini saya melihat yang isi, kayaknya kok belum ada yang materi yang akan saya bawakan kayak gitu. Diizinkanlah tuh di situ. Mungkin Bu Nining termasuk salah satu orang yang tertarik gitu. Akhirnya saya diajak ke sini gitu ya. Alhamdulillah itu artinya semua tuh terjadi karena izin Allah. Gitu. Semua terjadi karena izin Allah. Dan saya merasa bersyukur kalau ilmu Allah ini tidak berhenti di saya, tapi memang harus dialirkan gitu. Dialirkan ke semua orang yang haus akan belajar, pengen dekat sama Allah, pengen hatinya tenang, pengen hatinya damai, datanglah ke pengajian. Udah ya. Insya Allah pasti ada kebaikan di situ. Karena Bunda duduk di sini aja, taman-taman surganya Allah ini banyak malaikat yang hadir di sini juga, Bun. Ya, insya Allah akan mendoakan yang terbaik juga buat Bunda, gitu ya. Nah di sini, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Karena memang ada orang yang tidak percaya bahwa datangnya rezeki itu dari minta ampun, bertobat, beristighfar. Nah mulai saat ini dikuatkan gitu. Saya dulu juga gitu Bun. Saya tuh punya usaha banyak, bukan semakin banyak uangnya, tapi semakin banyak hutangnya. Saya bingung pada diri saya sendiri. Padahal saya tuh buka usaha itu pengennya saya bisa kaya dan jadi ahli sedekah begitu. Cita-citanya kan mulia sekali ya Bun ya, mulia banget. Pengen kaya bukan sekedar kaya untuk sendiri, tapi juga pengen jadi ahli sedekah. Kalau uangnya banyak kan mungkin bisa banyak bersedekah gitu, bisa banyak membantu orang gitu. Tapi faktanya bukan itu yang saya terima. Waktu itu karena belum tahu ilmunya, saya usaha ini tutup, saya ganti usaha lagi. Usaha itu saya ganti usaha lagi. Pokoknya nggak mencari Allah gitu, tapi malah mencari usaha baru. Nah itu karena nggak punya ilmu, jadi nggak ngerti jalannya gimana. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya gitu ya, pada saat Allah izinkan usaha kita tutup dengan sempurna, saya katakan diambil sama Allah. Kita jangan bilang usaha kita bangkrut ya, kayaknya terlalu ekstrim ya Bun ya. Menyedihkan kalau kita bilang usahaku bangkrut ya, ngomongnya semangat banget gitu ya, kan nggak enak tuh didengerinya gitu ya. Jangan begitu. Atas izin Allah usaha saya diambil dengan sempurna. Saya begitu Bun. Setelah saya tahu ilmunya gitu, jadi nggak ada energi yang marah gitu, nyalahkan, nggak ada.
Itu setelah tahu ilmunya. Dari mana? Dari magnet rezeki. Makanya kenapa saya ilmu magnet rezeki ini buat saya itu merubah kehidupan saya. Yang saya dulu kayaknya tidak kenal Allah. Pada saat saya nggak kenal Allah tuh kalau mau minta uang banyak tuh yang dipikirnya tuh kerja begitu, Bun. Nggak kenal Allah. Usaha mati 1 tumbuh 1000 gitu pola pikirnya. Ora popo mati 1 tumbuh 1000 gitu. Emangnya yang ngasih usaha siapa begitu banget gitu? Karena saya hanya pinter di entrepreneur. Teman-teman saya para pengusaha yang motivasinya mungkin oke, semangat, wah semangat banget. Nggak ada orang tutup usaha itu nangis tuh, nggak ada, semangat, nggak apa-apa gitu. Ayo bangkit lagi kita gitu ya. Nanti pasti dikasih rezeki dari arah yang lain. Emang bener kata-katanya sih Bu, tapi kalau kita nggak mencari Allah nggak dapet juga. Satu udah ganti usaha berapa kali kok sama ya, 6 bulan tutup lagi, mana kemudian pada saat buka usaha tuh cari pinjaman. Makanya saya bilang kok tambah utangnya tadi banyak ya gitu, ada yang salah nih. Pada saat saya udah putus asa, saya mencoba untuk merenung gitu, ada yang nggak tepat di mana ya kok seperti ini gitu, apakah saya teruskan, saya akan berhenti gitu. Kemudian tadi saya dapat ikut seminar, waktu itu ikut seminarnya Ustadz Nasrullah. Waktu itu seminar cuma 300.000, tapi karena saya banyak utang nggak bisa bayar Bu. Tapi saya pengen banget ini gimana caranya ya bisa ini gitu ya. Artinya dengan saya nggak ingat betul dengan cara gimana saya tiba-tiba bisa ikut aja. Nah di situ orang tidak kenal Allah nyari uangnya workaholic, kerja mulu, kerja sini, pulang pagi, pulang malam, kerja workaholic. Begitu kita orang yang sudah kenal Allah, pada saat kita pengen rezekinya banyak, uangnya banyak, ternyata dengan tobat holik, disitulah saya mulai merubah Bun. Saya berhenti nggak nanya lagi temanku sekarang bisnis yang tren apa sih, nggak tanya lagi saya. Dulu kan orang bilang bisnis A kita lari ke A, bisnis B kita ke B, jadi kurang dengar ya. Tapi suara saya keras ya Bun ya. Ya Bunda, terima kasih matur nuwun. Jadi akhirnya saya karena yakin dan percaya memang mungkin ini ya, saya harus melakukan tobat holik. Setiap hari tobat pirang-pirang rakaat Bun. Karena setelah kepengen semua persoalan saya itu selesai, khususnya di amanah atau hutang-hutang saya. Saya sudah nggak nanya lagi teman saya ini tren bisnis apa saat ini, modalnya berapa, udah saya berhenti. Saya kepengen mempraktekkan ini. Jadi Bunda nanti kalau mempraktekkan juga boleh, gitu ya. Saya tak tobat, tak cari dulu Bun, dosa-dosanya apa dicatat dulu. Mau nobatin apa, mau soal deras tobatnya apa, mau tobat kok nggak ngerti dosanya apa, betul nggak? Ya nanti nggak, Gusti Allah juga nggak ngerti gitu, tobatmu untuk apa gitu. Oh ternyata saya pernah menyakiti teman saya, mungkin berprasangka tidak baik kepada pasangan saya, pernah arogan terhadap anak kita, atau memaksakan kehendak anak kita waktu kuliah, atau kita semenang-menang dengan karyawan kita, selalu nyalahkan karyawan kita, dan lain sebagainya. Itu keluar semua. Pada saat kemudian kita sudah merasa ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak salah, itu bisa meredek sekujur tubuh. Karena saya dulu nggak sadar punya dosa. Saya merasa diri saya itu baik hati, ya, ramah tamah, murah senyum. Itu kan menurut kita. Kadang kita suka kegedean rumongso. Aku tuh udah baik banget loh. Aku tuh ramah sama semua orang. Aku tuh temanku banyak di sana sini gitu. Waktu kita tuh masih di usia-usia kepala 3 gitu kan, masih menyang-menyeng gitu ya. Maaf ini emang masih ada yang kepala 3 Bun. Kalau saya udah kepala 5 plus jadinya itu saya lewatin gitu ya. Tapi sukanya begitu gitu. Sukanya tuh merasa diri kita tuh sok paling sudah terkece ya, merasa neng pengajian baju ini paling apik dhewe gitu ya. Terkeren, notasi paling keren gitu, atau terramah tamah gitu, udah ramah kasih tamah gitu ya, berarti wah pokoknya apik banget gitu ya. Jadi disitulah akhirnya saya evaluasi, mungkin tanpa kita sadari
banyak dosa yang kita lakukan dan mungkin pernah menyakitin orang, ngomongin orang. Ya penyakitnya ibu-ibu tuh kan biasanya sering ngomongin orang. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak, karena saya bukan laki-laki ya Bun ya, gitu. Biasanya ibu-ibu tuh ada aja jadi bahan omongan gitu ya. Dan itu tuh dosa Bun. Apalagi dibangun terus tiap hari, ketemu teman si A ngomongin si B, ketemu teman si C ngomongin si D. Jadi yang namanya dosa itu tadinya tipis, lembut, tiba-tiba kita tiap hari melakukan tuh. Jadi semakin tebal, semakin tebal, semakin tinggi, ya. Tiba-tiba kemudian ada persoalan datang silih berganti, tapi kita masih nggak sadar kenapa ya Allah kasih ujian seperti ini gitu. Masih protes sama Allah, ya Allah dosaku apa? Masih begitu dikasih ujian gitu. Saya dulu begitu Bun, ini sebenarnya cerita saya. Jadi pada saat usaha saya nggak ada tuh saya protes sama Allah, ya Allah usahanya ini kan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa ditutup? Salah apa saya ya Allah? Dosa saya apa ya Allah gitu? Merasa manusia nggak punya dosa. Istighfar ya Bun ya yang merasa masih kayak gitu. Emang ada di ruangan ini yang nggak punya dosa Bun? Ya, nggak ada ya. Cuman kadang kita tuh suka memandang dosa itu pokoknya yang gede-gede, misalnya yang kayak pembunuh, perampok, pencuri gitu ya, yang kita sering nyakitin anak kita, suami kita, tetangga kita tuh nggak dipikir dosa, padahal itu yang membuat dosa kita semakin tebal, dilakukan tiap hari. Nah itu Bun, akhirnya tobatholik jadi style gaya hidup saya sejak saat itu. Kalau dulu setelah tobat itu katakanlah setahun sekali pas bulan Ramadan gitu ya Bun ya. Sekarang tiap hari itu sholat tobat. Tiap hari sholat tobat. Gimana? 2 rakaat saja Bun. Ya. Jadi kadang saya apapun yang terjadi dalam hidup saya itu saya jadikan cermin semua. Karena saya manusia biasa yang pastinya banyak dosa. Saya bukan manusia yang sempurna. Pada saat saya ini bersilaturahmi ke manapun, saya selalu sholat tobat, ya Allah barangkali tadi saya dalam bersilaturahmi ke teman saya atau saya ngasih kajian di mana gitu, ada lisan saya nggak terjaga yang mungkin menyakitin orang-orang yang mendengarkan, saya langsung minta tobat sama Allah aja. Karena saya tidak kenal orang yang saya hadapin gitu ya, saya langsung minta tobatnya sama Allah aja. Kalau udah gitu hatinya tenang Bun, ending banget Bun, kayak melayang-layang. Jadi boleh gitu ya dilakukan ekstrim. Kalau saya dulu memang akhirnya saya selama 2 tahun itu saya melakukan pertaubatan gitu. Ternyata dosa saya banyak, jadi sampai di detox Allah tuh sampai 2 tahun gitu ya. Setelah 2 tahun tuh kayaknya baru kelihatan gitu, pintu-pintu rezekinya itu kayak udah terlihat gitu. Tadinya tuh kayak gelap gulita tuh. Persoalannya nggak selesai-selesai, hutang bank nggak rampung-rampung gitu ya, dikejar-kejar debt collector juga pernah gitu ya. Alhamdulillahnya tuh cuma di masalah finansial gitu saya, tapi kadang ada yang sampai merembet ke dari masalah hutang bisa sampai ke masalah rumah tangganya jadi tidak harmonis, rumah tangganya jadi bercerai, ada Bun. Kalau kita nggak segera melakukan pertobatan mohon ampun sama Allah gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tahu ilmunya itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah kita merendah hati sebagai seorang hamba gitu ya, mohon ampun sama Allah. Karena dalam Al-Quran pun ya, nanti Bunda mentadaburi Al-Quran itu yang benar-benar memahami isinya. Jangan sampai kita baca ya sehari khatam 5 kali tapi orang mudeng hati ini, sekarang dirubah polanya Bun. Saya pernah melakukan itu dulu, ngejar khatam neng ramu dengan arti ini bless. Semenjak itu saya rubah, saya tidak ngejar khatam lagi, saya harus paham artinya. Satu persatu ayat saya pahami, kemudian saya cari tafsir, buku tafsir ya. Kalau misalnya saya nggak paham, saya akan tanya kepada guru saya. Guru saya siapa? Banyak. Dulu waktu tentang amanah dulu gitu ya, saya belajar dengan siapa, tentang rezeki dengan siapa dan sebagainya. Jadi boleh kita belajar dari lebih dari satu guru, nggak masalah gitu ya, fine aja. Belajar dengan siapa aja diizinkan selagi itu ilmu Allah, karena ilmu Allah itu luas sekali ya, tidak pun dikotak-kotakan.
Itu ya Bun ya. Jadi ternyata orang yang belum kenal Allah tadi kerjaannya workaholic, nyari kerjaan terus kalau mau uangnya banyak. Tapi kemudian orang yang kenal Allah pada saat kepengen uangnya banyak cukup dengan melakukan tobat holik, dengan istighfar, dengan sholat tobat. Mau praktek Bun? Siap praktek? Karena ilmu itu harus dipraktekkan Bun. Bunda pengajian kemana-mana kalau hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya sayang. Bunda kan ninggalin putranya di rumah, ninggalin suaminya pengajian ke sini ya. Harus ada efek yang signifikan. Oh ya, saya belajar itu harus saya praktekkan minimal ke diri saya. Kalau misalnya kita sudah belajar ilmu tapi nggak dipraktekkan, masih aja ngomongin tetangganya, masih aja ngomongin sama teman pengajian gitu. Ya kasihan gitu. Jadi setiap kita mau datang ke majelis taklim itu berdoa minta sama Allah agar bisa menerima materi dengan mudah, juga kemudian bisa mempraktekkan dengan baik gitu ya. Nanti silahkan yang merasa ini pas gitu ya dengan kondisi saat sekarang yang mungkin belum tahu ilmunya, nanti bisa dipraktekkan. Jadi sholat tobat itu kadang kita dalam berumah tangga gitu kan, kadang kita kan sering berpasangan nggak baik dengan pasangan kita, suami kita ya. Itu juga perlu sholat tobat, nggak usah gengsi, sholat tobat untuk suami kita, untuk anak kita ya. Nanti semua insya Allah akan Allah bereskan. Kalau Allah udah ridho dengan sholat tobat dan istighfar yang kita lakukan, insya Allah ya, rezeki akan mengalir dari setelahnya. Pastinya rezeki bukan hanya sekedar uang gitu ya, banyak ya. Mungkin saat ini Bunda yang mencari, kepengen cari sesuatu yang hajat-hajat yang belum tertunaikan, insya Allah akan dimudahkan semua gitu. Itu kaitannya dengan bulan ampunan di di bulan Ramadan ya. Jadi manfaatkan betul gitu ya bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mohon ampun sama Allah yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya sebisa mungkin tidak mengulang. Ini kaitannya dengan bulan penuh ampunan. Yang tadi yang esensi bulan Ramadan yang berikutnya adalah dilipat gandakan amal kebaikan. Bulan dilipat gandakan semua amal kebaikan. Contohnya apa tuh Bun? Amal kebaikan di bulan Ramadan yang kemudian dilipat gandakan, biasanya Bunda apa tuh yang diancang-ancang dari awal? Aku nanti pengen berbuat kebaikan apa di bulan Ramadan? Atau memang ini sudah dilakukan di bulan di luar Ramadan tapi kepengen lebih ditingkatkan lagi? Apa Bun? Biasanya tergambar apa? Sedekah. Banyak ya, tapi saya lagi-lagi ngambil esensi kuncinya aja. Mungkin ya kita bisa berzikir, kita bisa tadarus, bisa hal-hal baik yang memang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, pasti akan pahalanya lipat gandakan oleh Allah gitu ya. Tapi esensi kalau kita mau berburu pahala gitu ya, itu saya contohkan adalah berbuat baik di bulan Ramadan ini adalah tentang sedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Wong tidak di bulan Ramadan aja juga dahsyat ya begini. Jadi sedekah ini adalah amalan yang diyakini ya. Diyakini dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan. Sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sebanyak berapa? Sebanyak berapa Bu? 70 kali. 70 kali. Jadi ketika kita sedang senang, kita bersedekah gitu ya, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sedekah yang sangat dicintai Allah itu adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi ya. Sedekah yang sembunyi-sembunyi dan dari rezeki yang halal pastinya. Dan diikuti dengan niat
semata karena Allah. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan ini biasanya tuh di awal-awal gini ya Bun ya, kalau kita yang udah tahu sebelum memasuki Ramadan itu jangan nyari baju lebaran Bun. Kalau saya lihat tuh trennya ibu-ibu sebelum lebaran ini, sebelum bulan Ramadan aja sudah nyari lebaran, ini trennya warna apa gitu ya. Mungkin zaman dulu saya juga pernah Bun, tapi masa itu sudah masa jahiliyah menurut saya. Itu nggak tahu esensinya bulan Ramadan gitu ya. Wong tidak pakai baju baru pun juga ora apa-apa, betul nggak Bun? Ya, tapi kalau misalnya memang kita punya keluarga besar, mau sarimbitan, ya rapopo kan, untuk membahagiakan keluarga nggak ada masalah gitu. Cuman biasanya saya pribadi nih setelah tahu ilmunya pas seperti ini tuh sudah langsung acaranya, aku nanti mau sedekah kemana aja ya gitu Bun. Oh nanti di kampung ibu saya misalnya, di kampung ibu saya ada masjid gitu ya, nanti saya akan ambil sedekah di hari apa misalnya, nanti di masjid dekat rumah hari apa, nanti di dekat kita ada panti asuhan mana. Jadi kita tuh sudah ngincernya seperti itu Bun. Gitu. Ngincernya seperti itu karena amal kebaikan yang dilipat gandakan. Kita kan di dunia ini kan mengumpulkan pahala. Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita pulang. Gitu. Memang sekarang tuh di komplek ya biasanya tuh ada masjid dan biasanya tuh kayak giliran sedekah gitu ya Bun ya, gitu ya. Artinya mau nggak mau kan kelihatan ya Bun ya, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu untuk kebersamaan kalau menurut saya, untuk kebersamaan biar tidak tempuk. Jadi diatur si hari Senin si Ibu A, besok Ibu J, biar tidak tempuk aja. Gitu ya. Niat itu hanya Allah yang tahu. Yang pertama adalah sedekah ya. Sedekah itu benar-benar bahkan dulu saya waktu saya punya pinjaman bank yang begitu banyak dan berhenti, nggak bisa ngangsur maksudnya ya Bun ya. Saya waktu itu masih ketemu yang namanya Ustadz Yusuf Mansur tahun waktu itu. Beliau kayaknya bahas sedekah. Kan waktu itu kan beliau kemana-mana materinya sedekah, betul ya. Saya sampai ke Temanggung, ke Semarang gitu ya. Dan salah satu yang saya dengar itu bahwa melunasi hutang dengan sedekah. Dan itu saya praktekkan tuh. Saya praktekkan betul. Waktu itu saya juga protes. Lah wong saya tuh untuk makan aja tidak mudah, suruh sedekah, wong utangnya banyak. Kan masih beralasan begitu saya waktu itu. Ya memang kondisinya baru tidak baik-baik saja Bun. Wong namanya sudah kredit macet, nggak bisa bayar, berarti kan kita nggak punya uang. Nggak mungkin dong kita punya uang kok sampai nggak mau bayar, itu namanya tiketnya nggak baik ya Bu ya. Jadi bener-bener di kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi Ustadz Yusuf tuh memaksakan. Itu kan omongan kamu gitu kan, seperti itu. Belum dipraktekkan sudah bilangnya nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi saya tuh waktu itu hanya meyakini bahwa guru-guru atau para ustadz di Indonesia itu merupakan guru yang harus saya ikutin gitu. Saya itu pokoknya samina wa atona dengan guru yang saya ikutin gitu. Entah itu saya belajar dengan si ustadz A, B, C, ada sesuatu yang mengena di hati sampai saya makjlub gitu, biasanya saya langsung praktekin Bu. Akhirnya bener tuh saya praktekin betul itu. Dan itu luar biasa Bu, makanya kenapa saya tuh sedekah ini buat saya juga luar biasa. Saya tuh baru 6 kali bersedekah rutin. Katanya mampu kamu berapa? Misalnya gini, utang kamu berapa? Waktu itu saya punya pinjamannya 900 juta. Udah 20% dari 900 kamu sedekahkan. Terus saya ngitung tuh 90% kali 900. Banyak banget loh Bun. Terus saya nggak punya gitu. Kalau protes tuh dimarahin gitu kan. Ya karena memang saya tuh nggak tahu caranya gimana gitu kan. Kalau nggak bisa langsung 20% cicil gitu kata Ustadz Yusuf Mansur tuh begitu gitu kan. Cicil mampunya berapa, harus wajib sedekah gitu kan. Sedekah subuh saya lakukan tiap hari Bun. Sepunyanya, kadang punya uang 5.000, 10.000, bayangin kalau 20% kali berarti itu banyak banget Bu. Nanti berapa lama saya sampai kempot 20% dari 900 juta tuh nggak ngerti. Kata Yusuf Mansur tuh merem saja, lakukan, praktekkan.
Nggak usah pakai logika kamu, logika manusia tuh nggak bisa tembus ke langit katanya gitu kan. Dan masya Allah itu waktu itu kan suami saya dinas di Madiun, saya di Jogja, sama-sama setiap habis subuh tuh sama-sama bersedekah. Suami saya sedekah di Madiun, kemudian saya sedekah di Jogja. Nanti kalau seminggu sekali suami saya pulang, tapi uang tuh setiap Jumat kita kumpulkan. Kita benar-benar nyari yang Jumat yang memang juga pahalanya berlipat ganda gitu. Pokoknya kita nyari hari-hari yang bukan hari keramat, tapi hari-hari yang memang baik ya untuk melakukan kebaikan gitu. Dan itu tuh bener-bener saya tuh baru sedekah rutin 6 bulan saja. 6 bulan saja itu tiba-tiba 5 bank saya itu tiba-tiba lunas gitu. Dari mana, Bu? Karena saya yakin sama guru saya coba praktekkan. Sudah nggak usah ngeyel, nggak usah protes, ilmunya Allah kok diprotes gitu ya. Itu luar biasa. Dari mana gitu uang itu kan datangnya gitu ya. Ada aja tuh saudara tiba-tiba tuh buat saya ngasih pinjaman atau ngasih aku nggak ngerti. Yang penting pokoknya dia tuh tiba-tiba peduli aja. Ini kayaknya saudaranya perlu ditolong. Karena saya tuh emang orangnya tidak mau bercerita ke saudara yang sedih-sedih, Bun. Pokoknya ini antara saya sama Allah aja. Semua tuh hanya antara saya sama Allah aja. Nggak perlu kita ngumbar kesedihan dan minta dibelas kasihan, itu kayaknya nggak ada rumus dalam hidup saya. Tapi Allah gerakkan dengan caranya tuh. Dan itu tuh manis banget gitu. Jadi kita tahu artinya kebersamaan dan keluarga, saling tolong menolong, bantu tuh bener-bener satu orang bantu, saudara yang lainnya ikut membantu gitu. Nanti ngembalinya nek pas aku nanti mantu yo, padahal mantunya belum jelas anak cilik kok. Itu kemudian dari Allah, Bun. Kita nggak pinjam ke orang yang nggak kita kenal, nggak apa, masya Allah gitu. Jadi kalau Bunda itu punya guru, punya ilmu, ambil tuh, praktekin. Karena biasanya orang-orang seperti itu ngomong tuh sudah menjadi seorang pelaku. Saya begini karena sudah melakukan juga. Nggak mungkin omong kosong gitu. Jadi yang target 20% tadi dari 97 itu hanya saya bayar selama 6 bulan saya, dan itu pun juga mencicil. Dan uang tuh sebulan tuh paling banter bisa sedekah sebulan iya 1 juta gitu. Ternyata kok ada ya, dulu kayaknya kita tuh mau beli bensin aja nggak mudah, mau beli beras aja ya itu kan karena pikiran-pikiran dan omongannya seperti itu, jadi benar-benar energinya ketariknya jadi nggak mudah semua gitu. Lagi-lagi harus pakai ilmu dalam kita memahami apapun itu gitu, luar biasa ya. Jadi karena saya pernah praktek seperti itu, makanya setiap Ramadan itu saya yang pertama itu seperti ini gitu tuh, sedekah tuh juga termasuk kita ngasih gula teh ke saudara tetangga itu juga termasuk sedekah loh, Bu. Kan itu budaya kita ya, suka kalau di Solo itu namanya munjung. Di sini apa, Bu? Sama. Kalau zaman saya kecil dulu tuh munjung tuh nasi dan lauk pauknya, tapi akhirnya kan semakin kesini semakin jadi gula teh yang mungkin bisa bermanfaat lebih lama. Kalau nasi kan hanya dimakan, masa nanti tetangganya ngirim nasi semua, orangnya cuma 2 ya kan dibuang-buang toh gitu. Jadi kayaknya itu biasanya saya udah belanja sudah sekarang ini kalau sedekah gula teh apa tuh aku udah pesen sama temen yang punya warung grosir gitu ya, tetangga dari pihak ibu, dari pihak suami berapa gitu. Jadi udah saya sisihkan dulu, sudah pesen, enggak nanti terus deket terus kita kejar-kejaran di itu, enggak. Jadi manajemennya harus dibenari. Kan belum nerima THR, Bun gitu ya. Ya kan sebelumnya kita udah punya tabungan dulu. Kan udah diplaningkan. Biasanya tuh 3 bulan menjelang Ramadan tuh sudah ada informasi 3 bulan sebelum menjelang Ramadan, dan 2 bulan, 1 bulan gitu ya, itu kayaknya warning buat kita kan. Jadi boleh dicicil dari waktu itu, gitu kan. Dan pasti harganya juga belum naik, Bun. Gitu ya, masih bisa terjangkau. Atau apapun. Itu sedekah. Jadi amalan yang dilipat gandakan ya pahalanya di bulan Ramadan. Dan ternyata sedekah itu memang diyakini membuka pintu rezeki, bahkan bisa melunasi hutang-hutang kita yang belum selesai, Bun. Ada yang masih punya hutang nggak, Bun, di sini?
Enggak ada, kayaknya mukanya nggak terlihat punya tanggal ya. Main-main aja. Amin ya Bun ya. Amin. Semoga nanti Allah segera lunaskan ya Bun ya. Semua yang masih belum selesai persoalannya Allah mudahkan semuanya. Ya, makanya ini bulan Ramadan ini kita sambut dengan penuh sukacita ya. Penuh sukacita. Nah, kemudian contoh amalan yang dipergandakan lagi apa? Amalan sebenarnya banyak Pun, tapi lagi-lagi saya ambil poin yang inti-inti aja. Ya, menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Sekarang ini Bunda mulai ngecek, ada enggak hubungan yang tidak baik dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman kantor, teman pengajian ya. Itu dicek Bun. Karena kalau kita udah memutuskan silaturahmi, diyakini juga akan putus rezekinya. Khususnya dengan keluarga inti ya, yang perlu kita jaga banget gitu ya, silaturahmi itu. Karena setelah saya belajar ilmu magnet rezeki itu, ternyata rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, rezeki bukan dari proyek-proyek kita, rezeki bukan dari gaji kita di PNS, rezeki itu bukan dari bisnis-bisnis kita. Ternyata tidak di situ Bun. Atau mungkin dulu saya masih idealis banget gitu, kalau rezeki itu tergantung daripada titelnya kita, rezeki tergantung dari kantor kita. Enggak ada semua ternyata. Dulu Tukul Arwana tuh lulusan apa Bu? SD ya. Saya punya om profesor tapi kayaknya kayak Tukul. Jadi bukan dari titelnya ternyata, juga bukan dari jam kantornya. Nah, yang kerjanya itu sampai 24 jam gajinya akan lebih banyak, enggak juga. Bukan di situ ternyata. Dan ini sudah juga pastinya melewati analisa dan penelitian ya. Ternyata rezeki kita itu Allah titipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gimana Bu? Ternyata di situ. Sekarang Bunda boleh cek berapa orang yang sudah Bunda bahagiakan. Berapa banyak orang yang sudah pernah kita bahagiakan. Atau malah sebaliknya, berapa orang yang pernah Bunda sakiti. Ternyata di situ Bu. Kalau ternyata selama kita itu hidup ternyata hanya sering menyakitin orang, ya, sering mendolimi orang, ya, sering nggak suka lihat orang bahagia, gitu ya. Pantas aja kalau rezekinya belum berlimpah. Pantas saja kalau rezekinya belum lancar. Karena dia sudah menutup rezekinya sendiri. Berapa banyak pengusaha-pengusaha itu yang tadinya itu kaya raya, tiba-tiba atas izin Allah ya, kemudian dibuat ke titik nol, seperti saya. Saya dulu punya usaha tuh masih sangat muda Bun. Saya tuh masih punya anak TK, saya tuh udah bisa buka sekolahan gitu. Paling umur saya tuh masih 28 tahun, tapi sudah dilabeli dengan nama pengusaha. Kemudian Allah ngasih kemudahan bisa buka cabang-cabang yang lain. Tapi kemudian yang Allah berikan itu tidak membuat saya itu semakin rendah hati, tapi malah semakin sombong. Saya gitu loh yang buka gitu ya.
Karena kalau teman ketemu teman gitu kan, ih kamu hebat banget sih, masih usia segini udah punya 5 sekolahan, gue gitu loh, gitu ya. Omongan anak masih kecil biasa, umur 28, umur 30 ya. Apa merasa dirinya paling hebat. Tapi disitulah, kalau kemudian Allah ambil semua dengan sempurna, mungkin memang banyak ketidakbaikan saya setelah saya punya usaha itu. Mungkin saya menjadi seorang leader yang bukan otoriter, tapi mungkin galak sih juga sebenarnya enggak, tegas, tapi mungkin tegasnya disalahartikan, gitu ya. Tegasnya disalahartikan dan mungkin kurang beri contoh gitu ya, tapi kadang suka nyalahin aja kalau muridnya nggak banyak, suka nyalahin karyawan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin itu tidak banyak orang yang saya bahagiakan ternyata, mungkin banyak orang yang tersakiti dari kata-kata saya ya. Apa? Ada apa, Bu? Ulet. Oh. Sudah dikondisikan. Mau ikut pengajian. Iya. Ya, kembali ya Bu ya. Jadi ternyata kalau kita nggak bisa menjaga silaturahmi dengan baik, ya, bukan memuliakan, membahagiakan, tapi malah kemudian sering menyakiti, ya itulah Allah juga akan menutup rezeki kita karena sakit hatinya orang lain karena kita. Ternyata Allah tuh menutup rezeki pada kita tuh 2 hal ya. Yang pertama adalah pada sakit hatinya orang lain karena ulah kita, ya. Yang kedua pada sakit hatinya kita kepada orang lain. Jadi menyakiti dan disakiti. Ternyata Allah menutup rezeki kita dari situ, Bu. Jadi saat ini kalau Bunda punya hubungan yang baik dengan siapapun, khususnya dengan saudara inti ya, jangan sampai ya, segera diselesaikan, Bu, sebelum ada azab dari Allah. Takut saya kalau dengar kata azab kita. Kadang orang gara-gara harta warisan bisa jadi terpecah belah. Banyak sekali contoh seperti itu. Semoga Bunda tidak mengalami ya. Nah kemudian bagaimana cara memuliakan dan bahagia orang lain, dengan cara bagaimana, Bu? Kira-kira dengan cara bagaimana, Bu? Caranya memuliakan bagian orang lain. Kalau menyakiti nggak usah kasih contoh ya, pasti Ibu udah pernah begitu. Tidak perlu saya kasih contoh, menyakiti, disakiti gitu. Ada yang merasa ada aku disakiti sama dia, jadi Allah sakit banget. Sakitnya tuh di sini gitu ya, sampai kayak gitu ada lagunya. Itu ya. Saya fokus kepada ya kebaikan saja. Ya. Bagaimana cara memuliakan bahagian orang lain? Yang pertama adalah biasakan kita selalu mendoakan orang lain. Ya, jangan punyalah habit selalu mendoakan orang lain siapapun itu dalam hati panjenengan ya. Misalnya tadi Bunda di depan baru masuk ke mana nih? Ke ruangan ini, tiba-tiba di parkir tuh ketemu nih Ibu A. Dalam hatinya batin doakan. Ya Allah, sehatkanlah Bunda ini ya, jagalah beliau dalam perjalanannya pengajian ini dari berangkat sampai pulangnya nanti, mudahkan rezekinya. Batin aja, terus nggak apa bilang tak doain dulu, nggak usah. Nggak perlu. Dan ternyata itu habit yang sangat baik, Bu. Satu kadang saking sering mendoakan banyak orang sampai nggak pernah mendoakan diri sendiri. Tapi kita nggak usah khawatir, nggak usah enak banget doain orang terus. Enggak, karena pada saat kita doakan orang lain, orang tuh nggak tahu, malaikat yang mengaminkan, ya kan? Dan doa itu akan kembali ke diri kita juga. Doa baik kan ke diri kita sendiri. Jadi kita nggak rugi mendoakan orang. Aku tuh malah senang mendoakan orang. Saya katakanlah diomongin nih sama orang, gitu ya.
diomongin sama orang ya. Ini nih pribadi yang sudah tawadu itu barangkali ya, yang udah rendah hati gitu. Diomongin orang tuh sudah nggak ada rasanya, malah kembali mendoakan. Misalnya, Bu Tuti maaf ya, bajumu ini nggak keren banget sih, bajumu tuh nggak modis, gitu ya. Nggak usah kita mencak-mencak Bun, gitu ya. Ya Allah, muliakan, bahagiakan Bunda ini ya Allah. Nggak perlu marah. Terima kasih ya Bun ya, besok saya akan pakai yang lebih pantas lagi. Atau doakan ya Bun ya, nanti besok saya bisa lebih baik lagi ya gitu. Tapi memang itu perlu jam terbang latihan Bun. Nggak bisa tiba-tiba terus Bunda besok terus seperti yang saya sarankan, nggak bisa. Saya yakin mesti Bu Tuti itu ngomong itu bener nggak sih gitu ya. Harus dipaksakan, Allahumma paksakan, praktekkan, Allahumma paksakan. Kadang tuh minta praktikum sama Allah aja gitu. Karena kita dikasih ilmu tuh tiba-tiba Allah kasih praktek gitu loh. Dan saya meyakini bahwa apapun yang terjadi itu pasti semua atas izin Allah, dan saya jadikan cermin. Saya pernah tuh Bun, saya kan masih sering juga tuh sering senam gitu ya. Tiba-tiba suatu hari senam itu diajak ke Parangtritis. Ada yang mau bareng sama saya gitu ya. Tiba-tiba saya taruh di belakang tuh nggak mau, karena dia merasa aku wong tua ada kok nemburi gitu. Saya tuh bingung karena memang sebelumnya sudah ada yang nembung saya dari pagi, jadi yang nembung pertama tak taruh di depan gitu loh Bun. Apa saya nggak bener ya, kok dia marah-marah, jadi kan cermin tuh, saya malah minta maaf sama dia. Saya tuh pas tua tuh ini buri gue sing nom ning ngarep gitu lah. Kan beliau nggak tahu kalau yang nom ini udah nembungnya dari pagi tadi gitu. Saya ya Allah, apa saya menyakitin hati dia ya? Gitu kok sampai akhirnya tuh nggak aja pilih naik motor aja. Saya tuh kadang tuh memang Allah tuh ngasih praktikum hal-hal gitu Bun. Kalau kita tuh memang mau dikasih kita katakanlah ilmu yang lebih lagi gitu, dikasih praktikumnya itu luar biasa gitu. Saya ngasih katakanlah tuh ilmu gini ya, tiba-tiba Allah tuh kayaknya nih tak kasih praktikum nih kamu gitu ya. Sabul tuh habis banget tuh habis ngasih materi paradok okendi. Apa itu artinya? Menerima musibah dengan senang hati. Tiba-tiba besoknya ibu saya tuh ketabrak mobil. Jadi saya tuh harus menyikapi ini gimana gitu. Itu bener gitu. Kadang tuh ya Allah gitu. Jadi kita sering komunikasi sama Allah gitu. Kadang menyampaikan ilmu tuh sebenarnya nggak mudah Bun. Ujiannya tuh luar biasa. Tapi karena saya udah bismillah gitu. Bismillah ya Allah, saya kepengen orang tuh dekat denganmu, mengenal Engkau. Jadi ujian-ujian itu kemudian diberikan kepada saya. Bismillah aja, Allah mampukan gitu. Jadi nggak ada masalah, karena buat saya takdir Allah tuh pasti sudahlah indah dan sempurna. Saya meyakini itu. Siapa yang buat hidup ini? Allah. Siapa yang membuat musibah? Allah. Emang kamu terus berani protes sama Allah? Enggak. Ya kan? Mosok baru kehilangan detok aja kita marah sama Allah, ibaratnya begitu. Ya emang nggak mudah praktiknya, saya paham nggak mudah, makanya perlu latihan. Jadi nanti kalau misalnya sendalnya cuma hilang, nggak usah marah-marah Bu. Ya besok di tarwehan sendalnya kan banyak tuh, tiba-tiba nggak ada gitu, nggak usah marah-marah. Itu sudah Allah izinkan dengan baik. Semua takdir Allah itu indah dan sempurna. Saya terima dengan ikhlas, ridho ya Allah. Kalau kita udah ridho, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Itu harus yakin Bu. Jangan hanya sendal. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi pertama tadi jadilah habit mendoakan. Jadi setiap keluar dari rumah pagi, keluar tuh ketemu siapa aja doakan. Saya kalau lewat depan rumah sakit Harjolukito tiap hari, ya Allah sembuhkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit Harjolukito ini, muliakan bagian dokternya, perawatnya, adminnya, OB-nya dan lain sebagainya. Nggak tahu, senang aja mendoakan. Tiba-tiba tuh bisa begitu aja gitu.
Ketemu warung malam hari kita keluar, ya Allah lariskan seluruh penjual di jalanan Ngipe ini sampai sana ya. Doa baik kembali kepada kita. Jadi kita nggak usah merasa rugi. Siap praktek ya Bunda, ini sangat mudah praktek ini ya. Tiap pagi lakukan habit. Bunda nanti hatinya semakin tenang, damai, tentram. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini kecuali ketenangan hati, betul? Setelah hati tenang itu, Masya Allah Bun, nggak ada rasa, nggak punya rasa marah, nggak punya rasa benci, nggak punya rasa sebel, nggak ada sama sekali. Bahkan saya itu saat ini latihannya itu apa, ya? Setiap kejadian apapun itu mungkin saya yang salah, jadi saya yang harus minta maaf. Itu saya praktekkan. Saya nggak gengsi minta maaf sama siapapun. Itu saya praktekkan. Mungkin memang saya masih banyak salah, banyak dosa. Saya menyadari bahwa saya ini adalah pendosa yang melakukan tobat tiap hari, termasuk saya menyampaikan ilmu ini agar Allah ridho sama saya. Begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Berikutnya, tadi selain mendoakan orang, ya, banyak banget nih sebenarnya. Waktu jam berapa ya Bun ya? Jam berapa Bun? Oh iya, masih ada waktu. Yang kedua, membuat orang lain itu sangat penting dan lebih baik daripada kita. Membuat orang lain itu sangat penting dan lebih baik daripada kita. Jangan sampai kita ketemu orang baru, teman baru, merasa diri kita paling baik daripada mereka. Sekarang rubah Bu. Orang yang hadir depan saya ini pasti lebih baik daripada saya. Jadi saya akan menghargai dia. Siapa tahu memang dia waliullahnya Allah, dia rajin sholat tahajud, dia sedekahnya banyak, ya atau apa. Jadi kita harus selalu memandang itu, ketemu orang itu. Orang ini lebih penting daripada saya. Ibu ini adalah orang yang apa tadi? Iya, lebih baik daripada saya. Penting dan lebih baik daripada saya. Sehingga nggak ada tuh nanti kita merasa tertentu, nggak ada kalau kita udah punya sikap seperti itu. Yang ketiga, sering memuji orang lain dengan tulus. Jangan basa-basi. Memuji pasangan kita, memuji anak kita, memuji teman pengajian kita, ya. Jangan sampai iri kalau lihat orang baik, orang itu lebih baik, jangan sampai punya rasa iri. Justru kita pengen belajar. Kamu sekarang setelah ikut pengajian di MT Aizah kok kayak semakin tenang gitu ya, kayak semakin soleha gitu. Aku kepingin loh gitu. Gimana caranya? Selama ini Kak memuji tulus nggak Bun? Kadang tulus, kadang enggak ya. Kadang hilap Bun gitu ya. Jadi kadang tuh nggak tulus gitu ya. Basa-basi aja sebenarnya, padahal dia tuh Pak Kerudung itu nggak cakep sih misalnya gitu ya. Tapi aku bilangnya cakep banget kamu gitu. Padahal biasa aja. Ya jadi Allah Maha mencatat ya Bun ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Tetap harus yang tulus. Bunda itu cantik kalau pakai kerudung warna hitam loh, kelihatan piye ngono gitu ya. Atau mungkin Bunda itu karena orangnya periang ceria, kayaknya kalau pakai kerudung harus yang warna-warni Bun biar heboh gitu misalnya. Tapi yang bener ngomongnya ya Bun ya. Gitu. Jadi memuji itu dengan tulus gitu. Tidak dengan basa-basi. Ya, benar. Nah, pada saat 4, membiarkan orang berbicara, kita menjadi pendengar yang baik. Kalau ada teman kita bicara, jangan suka main potong pembicaraan orang. Kadang kan ada tuh yang senengan itu nggak mau dengar, maunya dia yang didengar. Tapi untuk jadi pendengar tuh nggak mau. Memuliakan orang juga itu bisa dengan cara
mengingat namanya gitu ya. Bukan setiap ketemu lagi, aduh ibu siapa ya, aku nggak ingat. Perasaan udah ketemu 3 kali, aduh siapa ya bu, ya kok lali kelingan. Gitu aja, besok ketemu ngono meneh gitu ya. Udah ketemu di Majelis Taklim udah berulang kali, nah ketemu neng Blonjo, neng Beringharjo, ibu jenengan sinten nggih, kayaknya pernah ketemu tapi lali gitu ya. Aduh ya Allah gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Saya juga bu. Tapi kadang tuh karena saya tuh ada beberapa majelis taklim yang kadang tuh ibu ini dari mana kayak gitu bu. Tapi saya kadang juga berusaha keras untuk menghafal gitu ya. Tapi kalau di jalan tuh mesti gitu, kadang sebenarnya malu sendiri loh. Dia inget kita, masuk kita nggak inget sih gitu loh. Dia aja sangat mengenal saya, masuk aku nggak, kan merasa piye nggak belen kan bun ya. Nah itu salah satu membahagiakan, memuliakan dengan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang mulai karena kadang kita di grup itu kan asal di grup, kadang kita di grup tuh nggak saling kenal, betul nggak? Nah sebenarnya alangkah baiknya di grup pun silaturahmi gitu ya. Mungkin yang bagian adminnya, yuk kita saling kenal, yang belum kenal dengan menyebutkan nama, tinggal di mana, pekerjaannya apa, boleh saling save gitu ya. Itu lebih keren lagi tuh. Jadi di grup tuh bener-bener kita tuh kenal gitu, nggak apa ya, di satu grup tapi nggak saling kenal. Nah, memuliakan orang juga dengan ini bun, tidak suka dengan rezeki gratis. Tidak suka dengan rezeki gratis. Paling tidak itu kita balas pemberian orang lain dengan semampu kita. Misalnya ada teman kita mau jalan-jalan ke Turki gitu. Besok jangan lupa oleh-olehnya ya, jangan begitu bu. Kalau mau nitip oleh-oleh langsung nitip duit. Itu pun juga begini, nanti kira-kira merepotkan nggak ya bagasinya, betul nggak? Saya tuh mesti mikir kayak gitu bu. Saya tuh pasti mikir, karena sangat kasihan kalau misalnya kita nitip ternyata nanti bagasinya nggak muat. Karena orang perjalanan jauh itu aja bawa beberapa koper itu tidak ringan bawanya gitu. Jadi kalau saya kok nggak pernah saya seperti itu. Udah nitip, nggak ngasih duit, berhatiin gitu ya, sedikit tahu diri lah ya, gitu ya. Kecuali kalau emang kita dikasih ya bun ya, kemana aku dari Turki tak bawain ini ya, coklat Turki misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu kan kita nggak minta, tapi sebisa mungkin kita memberi. Misalnya di rumah itu punyanya bawang putih, kasih bawang putih bun. Kan kita nggak punya makanan, tapi ternyata punya pecin, punya apa, kasih aja. Yang penting kita sebisa mungkin tidak menerima rezeki gratis. Ya, saling memberi, intinya seperti itu. Berikutnya merendahkan hati kita pada orang lain setiap berbicara. Bukan rendah diri ya, merendahkan hati kita pada orang lain setiap akan berbicara. Berikutnya selalu mengkritik keridoan orang lain, terutama pada pasangan, ya, tetangga, anak, dengan sikap atau raut muka yang baik pastinya. Itu beberapa contoh saja. Kalau kedatangan teman itu misalnya ada teman gitu ya, karena kita tuh sudah tahu rezeki kita tuh di kemuliaan dan kebaikan orang lain. Jadi kalau kita kedatangan tamu tuh harus menyambut dengan sukacita. Jangan malah kita sungguh mesti ngerepotin ini, jangan begitu. Karena kita kepengen memuliakan dia. Nanti kereta jam berapa, saya jemput jam berapa ya, gitu bu. Karena kita tahu nih rezeki kita ada di kemuliaan kebaikan orang lain. Seneng nggak teman kita datang terus kita bilang begitu, kereta jam berapa, saya bisa jemput jam berapa, gitu ya, mau ada acara di mana, ya. Kalau kita bisa nganter, itu nanti efeknya bagus banget bun. Kalau kita nanti tiba-tiba ke suatu daerah dan teman kita di situ, dia juga akan respon yang balik kepada kita, gitu. Jadi kayak berasa punya saudara di mana-mana akhirnya. Kadang
kalau ada teman gitu tiba-tiba nginep di hotel mana gitu, main ke rumahku, jadi kadang saya tarik Bun, kan belum tahu rumahku kan gitu, jadi saya datang ke hotelnya, saya jemput. Kalau misalnya emang nggak mau di rumah nggak apa-apa, yang penting saya ajak ke rumah, saya ajak makan di mana gitu ya. Itu salah satu saya memuliakan teman saya karena dia dari luar kota. Ketemu teman SMP SMA sama teman saya kebanyakan dari Sukoharjo, nanti aku Sukoharjo ya, kita ketemu di mana kayak gitu ya, kita ngobrol-ngobrol yang santai yang enak, seperti itu. Dan banyak cara, saya yakin teman-teman punya banyak cara juga memperlakukan, menyambut teman ya, tamu ya, bagaimana menyenangkan, suka diajak jalan-jalan kemana gitu. Kalau aku punya teman dari Kalimantan itu suka saya bawa ke sesuatu yang unik-unik yang memang tidak ada di sana gitu. Misalkan tempat-tempat kerajinan yang tradisional di sini atau apa di sana nggak ada itu. Saya yakin itu menyenangkan mereka karena saya pengen membahagiakan, bukan menyakiti. Sudah beda orientasi. Kalau emang pas kebetulan kita nggak ada di tempat, teman kita datang ya kita bilang mohon maaf ya, saya pas ada kegiatan di luar kota juga, kira-kira pulangnya kapan, masih bisa ketemu enggak atau apa. Yang penting kita ada komunikasi Bu, dan komunikasi. Ya layaknya luwesnya orang Jawa lah, kita di sini masih di Jawa ya, saya rasa unggah-ungguh etika segala macam tuh kita masih pegang banget. Gitu ya Bun, itu hanya contoh-contoh saja bagaimana kita menjalin silaturahmi, memuliakan, membahagiakan banyak orang, bukan menyakiti atau disakiti. Nah, satu poin lagi. Tadi yang ketiga apa Bu? Oh iya, di bulan Ramadan ada hal yang istimewa, ada turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, yang nanti kita kenal malam Lailatul Qadar ya. Itu adanya di 10 hari terakhir di waktu ganjil. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam penuh kemuliaan dan keberkahan. Di malam Lailatul Qadar itu ya malam turunnya para malaikat dengan izin Allah mengatur semua urusan. Diyakini malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa sebagai pintu rezeki dan ampunan. Pintu rezeki lagi. Karena di situ insya Allah ya lebih mudah dikabulkannya doa di malam Lailatul Qadar. Jadi saat ini yang mungkin ibu-ibu semua yang hadir itu masih banyak persoalan yang belum terselesaikan ya, rezeki yang mungkin belum lancar, kemudian hajat-hajat yang belum tertunaikan ya, cari kejar tuh 10 terakhir di bulan Ramadan ya, kencangkan, jadi mengencangkan ikat pinggang. Makanya kadang kalau bener-bener setelah bulan Ramadan tuh kita nangis tuh bener Bun, kayaknya kita tuh merasa kalau yang benar-benar bisa menikmati indahnya Ramadan tuh benar-benar kayak gak mau berpisah memang. Benar-benar suasananya khusyuk gitu ya, tenang. Intinya kekayaan yang sungguh ternyata ketenangan hati Bun. Kalau hatinya itu udah tenang, itu udah nggak punya rasa apapun gitu ya, nggak punya rasa benci dengan sama tuh, nggak adanya hanya kasih sayang, Masya Allah gitu ya. Hanya padahal orang tuh mungkin menyakitin kita, tapi kita tuh nggak punya rasa marah lagi gitu, nggak bisa gitu untuk marah ke orang gitu, takut jadi perisai atau takut jadi dosa kita lagi. Kita tuh kan udah pengen bertobat gitu ya, mencoba meminimalisasikan ya dosa itu. Kenapa kok sampai takut banget dengan dosa gitu? Iyalah, masa kita senang melakukan dosa, ya kan? Kalau kita ingat penciptaan Nabi Adam dulu gitu ya, Nabi Adam tuh dilempar dunia gara-gara berapa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu. Hanya satu dosa loh, memakan larangan Allah memakan buah kuldi. Kemudian Allah turunkan ke dunia.
pastinya hidup di dunia itu nggak seenak hidup di surga, betul nggak? Kalau di surga tuh kayaknya minta apa-apa tinggal celing, celing ada gitu ya. Mau nasi goreng celing mungkin ada. Begitu di dunia harus masak dulu, ya. Mau makan singkong harus nanam dulu, gitu ya. Hanya dari satu dosa itu loh Allah itu memberikan memberikan seperti itu ke Nabi Adam gitu. Nah kita ini sementara banyak dosa tapi kita pengennya hidup di surga. Boleh nggak Bun? Boleh. Kan Allah Maha Pengampun. Tobat, gunakan di bulan Ramadan ini benar-benar bulan ampunan, ya. Bulan dilipat gandakan amal kebaikan, ya. Bulan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, di mana semua itu adalah menjadi kunci atau pintu-pintu pembuka rezeki kita. Semoga di akhir Ramadan itu, ya, semua persoalan kita Allah selesaikan, ya. Semua hajat-hajat itu dimudahkan sama Allah, ya. Sehingga yang kita minta sama Allah tuh hanya kepingin hidup yang tenang, ya. Hidup tenang, ya, sehat, bahagia, penuh keberlimpahan hati, gitu ya Bun ya. Oke. 3 item sudah saya sampaikan semua. Ternyata waktunya masih 5 menit lagi. Boleh kalau ada yang mau bertanya, silakan ya Bunda ya. Waktu kita sampai jam 9.30. Tadi saya mundur berapa menit? 5 menit ya Bun ya. Silakan kalau ada yang bertanyakan, dipandu oleh Bunda pengurus, silakan Bu. Terima kasih Bunda semua yang sudah mendengar materi pada hari ini. Saya tutup materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.